Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale Channel. Kali ini kita akan membahas seputar bayi yang dititip oleh seorang perempuan kepada seorang penumpang di Bandar Lampung ya. Dia menitip bayinya itu pada saat ibu ini katanya menitip, dia ingin ke WC ya, ke kamar kecil, menitipkan bayinya. Ini sambil dari Kompas TV ya. Berita ini sambil dari Kompas TV di Sapa Pagi katanya. Ini ceritanya, ini perempuan ini menitipkan bayinya, dia ingin pergi buang air kecil katanya sebentar, tapi selang berapa jam ini katanya sekitar 2 jam ibu ini tak kunjung pulang. Kemana dia? Berikut kita lihat cuplikannya seorang ibu ini yang diwawancari langsung oleh wartawan Kompas TV ya, Kompas TV Lampung ya. Yuk kita simak dulu beritanya seperti apa. Bentar jadi ngomong, Mbak nitip anakku sebentar, aku mau kencing gitu. Ditunggu nyampe 2 jam, nggak nongol-nongol ibu itu. Ya, begitulah beritanya tadi, yaitu ibu ini yaitu bernama Mariam ya, Mariam, dan nama bayi ini diberi nama Putri. Dia katanya bersedia ada sesuatu jika kalau perempuan kembali ini yang menitipkan bayinya mengambil kembali bayinya ini, dia bersedia. Tapi kalau orang lain yang mengambil, dia tidak mau kecuali orang itu yang menitipkan bayinya itu katanya. Tapi apa ya maksud dari perempuan ini menitipkan bayinya kepada seorang ibu? Apakah ini bayi ini akibat dari hubungan gelap mungkin, atau ada KDRT mungkin, atau ditinggal suami kah, atau apa, mungkin tidak punya biaya untuk merawat si bayi kecil yang mungil ini, kasihan ya. Dan atau mungkin dia juga mungkin malu ya, mungkin tiba-tiba dia pulang kampung, dia membawa seorang bayi. Untuk kamu, pada para perempuan-perempuan mungkin di luar sana yang ingin, jika atau mungkin juga perempuan ini dari hubungan apa ya, dari hasil pemerkosaan mungkin ya, bisa jadi ya, karena mungkin makanya bayi ini dititipkan kepada seseorang yang mungkin bisa merawat bayi ini. Tetapi yang menjadi perhatian saya di sini bukan untuk si perempuan yang menitipkan bayinya sih, tapi untuk kepada para pemangku kebijakan, khususnya para menteri sosial ya. Menteri sosial ini harus menciptakan juga suatu website untuk pusat pengaduan, di mana pengaduan di sini berisi tentang jika ada seseorang mengalami hal semacam ini, tidak bisa merawat bayinya, tidak bisa apa ya, dari hubungan gelap mungkin, dan tidak bisa tanggung aib dari hubungan hubungan gelap, dari dia bisa melahirkan seorang anak dan tidak bisa menanggung aib, mungkin dia bisa melakukan mengirim pesan ke pusat pengaduan untuk bisa dirawat bayi ini, atau diberikan nasihat-nasihat atas solusi-solusi semacamnya, dan si ibu ini diberikan pendampingan agar bayinya bisa dirawat. Dan si ibu ini kalau misalnya tidak punya biaya, mungkin dia bisa juga diberikan semacam bantuan sosial, semacam keuangan mungkin, atau bisa diperdayakan. Harus ada website Menteri Kesehatan membuat pengaduan ini, supaya di luar sana itu tidak banyak lagi para orang tua atau khususnya ibu-ibu yang ingin membuang bayinya mungkin, atau mengaborsi bayinya akibat hubungan gelap atau akibat apa ya, termasuk satunya seperti ibu ini mungkin atau akibat apa ya, supaya ini untuk minimalisir terjadinya pembuangan bayi semacam ini. Supaya ya kan kadang-kadang itu ada orang malu ya, karena aibnya mungkin malu karena tidak mau merawat anak ini, mungkin dia bisa melalui dinas sosial, mungkin bisa diberikan pendampingan, bisa dirawat bagaimanapun, bisa diberikan bantuan dari dinas sosial, Kementerian Sosial juga bisa mengalokasikan dana untuk para ibu-ibu untuk bisa merawat bayinya ini dengan ini ya, supaya tidak terjadi hal-hal semacam ini sebenarnya ya. Karena banyak sekali memang, khususnya di Indonesia, banyak sekali, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, di berbagai negara pun mungkin, untuk
bisa diberikan pusat perhatian pengaduan semacam ini, supaya misalnya begini, bayi saya ini saya tidak bisa rawat dan habis karena saya mengalami pemerkosaan dan saya bisa mengandung bayi ini, dan mungkin saya habis dari hubungan gelap, si pasangan saya tidak mau bertanggung jawab. Dia bisa melakukan pengaduan di pusat layanan website yang sudah disediakan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Sosial ya. Semoga mungkin sudah ada pusat pengaduan semacam ini, atau hanya belum ini ya, hanya belum apa ya, ter apa namanya ya, harus ada lah website semacam itu, pusat pengaduan atau call center. Langsung hubungi Bu Menteri Sosial, ya saya ini lagi begini kondisinya begini, akan langsung diterjunkan langsung tim untuk bisa menangani bayi ini. Untuk seorang yang ingin mengakhiri aborsi mungkin langsung diberikan pendampingan langsung. Tak perlu jadi untuk para perempuan mengalami hal semacam ini, buat pemerkosaan ataupun semacam tidak bisa pelihara bayi, tidak bisa merawat bayinya si kecil ya, untuk bisa mengeluarkan unek-uneknya di website yang sudah tersediakan oleh Menteri Sosial. Kalau itu sudah tersedia sih, saya harap sih Menteri Sosial sudah menyediakan hal ini agar terjadi pembuangan bayi selanjutnya. Oke, itu dulu pesan dari saya. Semoga pesan ini bisa sampai ke pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye bye.